Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang kecanduan pornografi. Perkenalkan, nama saya Salwadira Syahida dengan NPM 23110081 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Christine Bautavia dengan NPM 23110041. Dan saya Anna Putri Andita dengan NPM 23110082. Berikut teman saya akan membacakan tentang pengertian pornografi. Apa sih itu pornografi? Oke, jadi pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatakan bahwa pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau dipertunjukkan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kemudian ada penyebab kecanduan pornografi. Yang pertama, kecanduan pornografi bisa disebabkan karena pengaruh teman sebaya. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan. Yang ketiga, peranan media sosial. Yang keempat, perkembangan teknologi. Yang kelima, lemahnya pertahanan diri. Yang keenam, kurangnya perhatian, pengawasan, dan pendidikan agama oleh keluarga. Dan yang terakhir, tekanan psikologi yang dialami remaja akibat disharmoni keluarga. Kemudian ada juga ciri-ciri pecandu pornografi. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, ciri-ciri remaja pecandu pornografi sebagai berikut. Yang pertama, pecandu pornografi cenderung menyalahkan orang. Yang kedua, berpakaian tidak rapi dan jorok. Yang ketiga, prestasi akademik menurun. Kemudian suka berbohong. Selanjutnya bermain dengan kelompok tertentu. Murung, menutup diri secara emosional, malu pada situasi yang salah, sulit berkonsentrasi, menghindari kontak mata, tidak sabaran dan hilang empati, kemudian yang terakhir impulsif. Dampak kecanduan pornografi yaitu tertutup, minder dan tidak percaya diri, kemudian membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang negatif, dan yang terakhir menyebabkan kesulitan konsentrasi belajar dan terganggu jati dirinya. Selanjutnya, dampak dari kecanduan pornografi. Yang pertama ada dampak pada otak. Mengganggu sistem penghargaan otak seperti belajar atau bersosialisasi terasa kurang menarik. Dapat menyebabkan perubahan struktural otak mirip dengan kecanduan lainnya seperti narkoba. Yang kedua, gangguan emosional. Diiringi dengan perasaan bersalah atau malu yang dapat berkembang menjadi depresi, merasa tidak nyaman atau takut untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama lawan jenis. Yang ketiga, gangguan citra diri dan hubungan. Menciptakan ekspektasi yang tidak realistis tentang penampilan fisik dan performa seksual, sulit menjalin hubungan yang sehat dan bermakna. Yang terakhir, pola perilaku yang tidak sehat, gangguan fokus dan konsentrasi yang mempengaruhi performa akademik atau pekerjaan. Selanjutnya, berdasarkan data kegiatan siswa, terlihat bahwa mayoritas siswa melakukan kegiatan di luar jam sekolah dengan bermain game dan membaca. Tempat yang disenangi adalah sekolah dan rumah. Alat elektronik yang penting dimiliki adalah HP dengan alasan diberikan untuk berkomunikasi, lama bermain games 1 jam per hari, yang lebih dari 5 jam 14,74% dan memainkan games yang berkonten pornografi 47,4%. Dari keseluruhan responden, siswa yang telah melihat konten pornografi ada 86,3%, tetapi 2 sekolah lebih dari 90% dan 91,82 dan 96,17%. Satu sekolah yang di bawah 80% tidak mendapatkan raport yang baik karena pelaksanaan psikodrama tidak efektif atau dilakukan di siang hari di ruang terbuka. Hal ini sesuai dengan data yayasan kita dan buah hati bahwa siswa SD kelas
4, 5, dan 6 lebih dari 90% telah melihat konten pornografi dengan alasan melihat konten pornografi mayoritas tidak sengaja, tetapi ada yang penasaran, ikut teman maupun takut dibilang ketinggalan oleh teman. Selanjutnya, ada cara mencegah pornografi. Yang pertama, kurangi waktu penggunaan internet, terutama pada malam hari atau saat sendirian. Yang kedua, temukan aktivitas produktif seperti olahraga, membaca hobi baru, atau berkumpul dengan teman. Yang ketiga, mencari pergaulan yang sehat atau lingkungan yang positif. Dan keempat, berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesimpulannya yaitu kecanduan pornografi membawa dampak yang luas dan merusak pada individu, termasuk masalah psikologis, emosional, sosial, dan akademis. Penyebab beragam mulai dari pengaruh teman sebaya hingga perkembangan teknologi. Ciri-cirinya mencakup perubahan perilaku dan emosional yang negatif. Dampaknya sangat merusak, mengganggu fungsi otak, emosional, dan hubungan sosial. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang bahaya pornografi serta menyediakan dukungan bagi mereka yang terpengaruh. Berikut kelompok kami membuat poster yaitu kecanduan pornografi yang dapat mempermudah para siswa untuk membacanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.